Hmm, Hey, gimana kabar kalian hari ini? Gimana kabar hati lo? Bukan cuma sekedar baik atau biasa aja, tapi beneran dari hati capek ya, bingung, lagi banyak pikiran, atau mungkin lagi ngerasa kosong, tapi nggak tahu kenapa. Gua ngerti, kadang kita bilang nggak apa-apa, tapi dalam hati ada sesuatu yang berat. Kadang kita ketawa di depan orang, tapi pas sendirian, semua rasa itu mulai muncul lagi. Gue cuman mau bilang, apapun yang lagi lo rasain sekarang, gue dengerin. Gue di sini, dan lo gak sendirian. Jadi, dengerin sebentar ya. Tarik napas pelan-pelan. Kita ngobrol sebentar. Gue mau cerita sesuatu buat lo. Di pembahasan kali ini, gue akan bahas tentang di saat gue itu ngerasa gak tenang gitu. Gue tahu rasanya kalian lagi gak tenang ya. Kayak ada sesuatu yang berat di dada, tapi lu sendiri gak ngerti itu apa. Kayak ada ribuan pikiran yang muter di kepala, tapi gak ada satupun yang bisa kasih jawaban yang bikin lu merasa lebih baik. Malam-malam lu susah tidur kan? Siang-siang lu ngerasa capek meskipun gak ngapa-ngapain. Ada perasaan hampa yang aneh, kayak ada sesuatu yang kurang, tapi lu sendiri gak tahu apa yang lu cari. Tapi percaya atau enggak, gue juga pernah ngerasain itu. Bahkan mungkin gue juga masih sering ada di posisi itu. Ada satu hal dan satu masa di hidup gue dimana gue ngerasa semuanya gak jelas. Bangun tidur, gue merasa kosong. Gue kerja, gue ngobrol sama orang, gue tertawa sama orang, tapi semuanya terasa datar. Malam hari jadi waktu paling menyiksa, karena saat semuanya mulai sepi, cuman gue dan pikiran gue yang tersisa. Dan yang lebih parahnya lagi, pikiran gue bukan teman yang baik. Dia malah jadi musuh gue sendiri. Kalian pernah gak sih ngalamin hal kayak gini? Saat lu berusaha untuk tidur, tapi otak lu malah mulai muterin hal-hal yang bikin cemas.
Lu ingat semuanya dan lu ingat semua kesalahan yang pernah lu lakuin. Lu nyesel sama keputusan-keputusan di masa lalu lu. Dan lu takut sama masa depan yang belum tentu itu terjadi. Terus, di tengah semua itu, lo mulai nanya ke diri sendiri, kenapa sih? Kenapa gue gak bisa tenang? Dan ternyata, gue gak sendirian. Dan lu juga gak sendirian. Semua orang pernah ngalamin ini. Bahkan orang-orang yang kelihatannya kuat, yang udah sukses, yang selalu happy di depan orang lain, mereka juga pernah ada di titik ini. Bedanya, mereka belajar buat menghadapinya. Satu hal yang akhirnya gue sadar, hidup ini gak akan pernah selalu tenang. Kita hidup di dunia yang penuh ketidakpastian, penuh kejutan yang gak selalu menyenangkan. Hari ini bisa baik-baik aja, mungkin besok bisa berantakan juga. Dan itu wajar. Itu bagian dari perjalanan hidup. Tapi masalahnya, kita sering banget berharap semuanya bakal selalu berjalan sesuai keinginan kita, bener gak? Kita pengen semua hal ada dalam kendali kita. Padahal kenyataannya gak akan bisa. Kita ngendaliin semuanya tuh gak akan bisa. Lo tahu apa yang bikin kita semakin sengsara gitu? Bukan masalahnya, tapi cara kita nyikapin masalah itu. Kita terlalu sibuk nyoba mengendalikan hal-hal yang sebenarnya di luar kendali kita. Kita terlalu banyak ngelawan sampai lupa buat menerima semuanya. Jadi, gimana caranya biar bisa lebih tenang? Jawabannya ternyata sederhana. Sangat sederhana. Terima dan ikhlas. Dan jalanin aja udah. Iya, sesederhana itu loh. Terima kalau ada hal-hal yang gak bisa lu ubah. Terima kalau lu pernah gagal. Terima kalau lu kecewa. Kalau hidup gak selalu adil. Kalau ada hari-hari yang berat. Bukannya pasrah, tapi lebih ke sadar bahwa gak semua hal bisa kita kendalikan. Gue belajar sesuatu dari filosofi stoikisme. Mereka bilang, jangan habiskan energimu
buat hal yang gak bisa lu kendalikan. Dan itu benar. Kenapa kita harus stres mikirin sesuatu yang di luar kendali kita? Kenapa kita harus takut sama sesuatu yang bahkan belum kejadian? Lu gak akan bisa menghindari semua masalah dalam hidup. Tapi lu bisa memilih gimana cara lu menyikapinya. Jadi kalau sekarang lu lagi ngerasa gak tenang nih, gue cuman mau kasih 3 hal yang bisa lu coba. Yang pertama, berhenti sejenak. Duduk, tarik napas dalam-dalam, rasain udara masuk ke paru-paru, lalu hembuskan pelan-pelan. Jangan lawan perasaan gelisah itu. Biarkan dia ada. Sadari keberadaannya. Tapi jangan kasih dia kuasa buat mengendalikan diri lo. Yang kedua, fokus ke saat ini. Kebanyakan kegelisahan itu datang karena kita terlalu sibuk mikirin masa lalu yang udah lewat atau takut sama masa depan yang belum terjadi. Atau pikiran-pikiran lainnya yang menyumbat pikiran lo kadang-kadang gak jelas juga gitu. Coba tanya ke diri sendiri saat ini, sekarang, di detik ini, ada yang benar-benar bahaya gak? Kalau jawabannya enggak, berarti pikiran lu aja yang main-main. Yang ketiga, bersyukur. Gue tahu ini klise, tapi serius. Bersyukur itu bisa ngubah cara pandang lu daripada fokus sama hal yang gak lu punya. Coba lihat hal-hal yang masih ada. Udara yang bisa lu hirup, tubuh yang masih bisa bergerak, orang-orang yang peduli sama lu. Kadang ketenangan itu datang bukan dari memiliki lebih banyak, tapi dari menyadari bahwa kita itu udah cukup. Jadi buat lo yang lagi ngerasa gak tenang, overthinking, yang lagi ngalamin anxiety, gue cuma mau bilang satu hal. Lo gak sendirian. Gue juga pernah ada di posisi itu. Dan mungkin juga untuk saat ini gue masih sering mengalami hal ini. Dan gue tahu rasanya gak enak. Tapi gue juga tahu perasaan ini gak akan bertahan selamanya. Pelan-pelan lo akan belajar buat nerima. Lo akan belajar buat lebih sabar. Lo akan sadar kalau dibalik semua kegelisahan ini ada versi diri lo yang lebih kuat, yang sedang menunggu untuk ditemukan.
Mungkin pembahasan kali ini, di episode kali ini mungkin cukup sekian. Jadi, kalau video ini bermanfaat buat lo, jangan lupa share ke teman-teman yang mungkin juga lagi butuh. Kita semua sedang berjuang bareng-bareng. Dan kalau lo mau cerita, lo komentar aja di kolom komentar. Gue baca nanti. Stay strong ya. Semuanya akan baik-baik aja. Dan semuanya akan indah pada waktunya. Terima kasih buat lo yang selalu sehat, yang selalu kuat sampai detik ini. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya.